Bab 31. Di arena, Roja memegang pedangnya. Dalam menghadapi serangan seperti badai Drake, Roja menangkis serangan itu dan menyerang dengan Tobu Sangeki miliknya. Melepaskan udara terkompresi setajam pedang yaitu Tobu Sangeki. Ding! Drake tidak peduli menghadapi tipu daya Roja menaruh pedang dan kapaknya di depannya lalu pedang Roja bertabrakan dengan senjata Drake. Percikan api menyebar dan retakan mulai muncul di pedang dan kapak bermata empat Drake, tetapi retakan itu tidak besar. Pedang dan kapak bermata empatnya masih bisa bertahan. Melihat retakan yang muncul, mata Drake berkedip tetapi dia menggelengkan kepalanya. Itu adalah ilmu pedang yang bagus, tapi sangat disayangkan. Meskipun 2 bulan ini kamu memang tumbuh lebih kuat, tapi jarak antara aku dan kamu masih terlalu besar. 2 bulan itu singkat, meskipun kamu memperkecil jarak ini sedikit, tapi tetap saja tidak cukup untuk mengalahkanku. Sambil berbicara Drake melambaikan senjatanya ke depan. Jagoan, Roja menggunakan pedangnya untuk menangkis dan mundur beberapa langkah. Sambil menatap Drake Roja tiba-tiba berkata dengan nada yang membuat semua rekrutan bingung, apakah waktu 2 bulan, benar-benar singkat. Drake Brow sedikit mengernyit karena ia tidak mengerti apa yang dimaksud Roja. Menurutnya, jika Roja diberi waktu 2 bulan lagi dan ia dapat mempertahankan kecepatan pertumbuhannya, maka Roja mungkin akan mencapai levelnya atau mungkin ia akan lebih kuat dari Drake sendiri. Melihat Drake Roja tiba-tiba tertawa kecil dan di mulutnya timbul senyum tipis dan berkata, tahukah kamu, mengapa saya mendapat peringkat pertama pada penilaian sebelumnya? Dalam penilaian sebelumnya jika Roja punya kekuatan seperti ini maka dia mungkin bisa mendapat skor lebih baik dari Drake. Tapi Roja tidak punya kekuatan ini sebulan yang lalu jadi dia tidak bisa. Bahkan jika saat itu dia memiliki kekuatan ini dan benar-benar mampu melakukannya. Lalu bagaimana Hina bisa berada di peringkat kedua dalam penilaian? Hal ini membuat Drake bingung. Mengapa? Melihat kerutan di wajah Drake, Roja tersenyum jahat dan tidak berbicara. Dia meletakkan Hononosuke di depannya lalu berkata. Karena ini, setelah Roja mengatakan ini, tiba-tiba api kemasan menyala di matanya, yang tampaknya telah diusir dari jiwanya. Api itu tampak begitu kuat sehingga dapat menghancurkan dunia. Aliran pedang, kremasi, ledakan, api kemasan tiba-tiba keluar dari pedang Roja dan mengelilinginya. Lalu Roja mengayunkan pedangnya ke arah Drake. Api kemasan itu mengembun hingga beberapa meter dan membentuk pedang api yang besar. Pada saat ini, udara di sekitarnya menjadi panas dan semua orang bisa merasakan suhu meningkat. Apa? Drake butuh beberapa saat sebelum dia terkejut. Saat berikutnya, sambil melihat api, matanya berbinar. Api, dia bisa menghasilkan api. Maksudnya adalah, pada penilaian sebelumnya bahwa kebakaran hutan yang sangat besar itu. Ketika memikirkan hal ini, Drake bereaksi saat api datang di depannya. Bahkan jika dia secara tidak sadar ingin mundur, sudah terlambat. Api itu menyapu di depannya dan menyebar hingga puluhan meter, hampir seluruh arena dipenuhi api. Drake hanya bisa berjuang dan mencoba menyebarkan api itu dengan senjatanya. Ketika api muncul, semua rekrutan tidak dapat mempercayai mata mereka dan mereka tiba-tiba merasa ngeri. Pedang, api, bahkan mereka yang berdiri di samping bisa merasakan hawa panas bertiup dan para rekrutan yang berdiri di dekat arena tiba-tiba mundur. Melihat api itu, mereka merasa ngeri. Tiba-tiba beberapa rekrutan memikirkan sesuatu dan mata mereka menatap ke arah api. Tidak mungkin, kebakaran di hutan. Setelah rekrutan pertama mengatakan ini, hampir semua rekrutan teringat kebakaran pada penilaian sebelumnya sebulan lalu yang memengaruhi hampir semua penilaian kelompok kelima. Pada saat ini hampir seperti api di hutan ada di depan mereka. Dan sekarang tampaknya kebakaran itu disebabkan oleh Roja. Tak heran jika Roja bisa mendapat juara pertama dalam penilaian. Itu bukan karena hasil yang kurang memuaskan atau karena keberuntungan dalam memburu monster, ia baru saja membakar hampir setengah hutan dan membunuh banyak monster. Beberapa rekrutan ingin memahami apa yang terjadi tetapi mereka tampak seperti tersambar petir dan pikiran mereka kosong. Rekrutan lain yang melihat reaksi tim kelima tidak dapat melupakan kecelakaan dalam penilaian kelompok kelima. Kebakaran yang terjadi di hutan. Semua rekrutan tercengang. Selama ini yang terasa begitu lama itu hanya sesaat, dan api di lapangan berangsur-angsur padam. Hanya beberapa tempat yang masih menyala. Tempat itu tentu saja adalah tempat Drake. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari bawah api dan hembusan udara membuat api berhamburan kemana-mana. Pada saat yang sama sebuah sosok melompat dan merasa jauh di arena. Sosok itu adalah Drake. Saat ini pakaian Drake terbakar di beberapa tempat dan masih ada sedikit pakaian yang terus terbakar saat masih menempel padanya. Sekarang, apakah kamu masih berpikir bahwa waktu 2 bulan itu singkat? Roja berkata sambil berdiri dan memegang pedangnya. Pedang itu memiliki api di sekitar tepinya sementara Roja tampak seperti dewa api. Bab 32. Setelah keluar dari api, Drake menarik napas dalam-dalam. Kemudian dia memeriksa apakah ada sesuatu di tubuhnya yang masih terbakar. Dia tidak dapat menahan rasa takut yang masih ada ketika memikirkan api itu. Untungnya dia bukan orang biasa atau api ini akan membakarnya hidup-hidup. Tetapi ia masih mengalami luka bakar di beberapa tempat. Melihat pakaiannya yang terbakar, Drake langsung melepaskannya dan melemparkannya ke tanah. Dan sekarang melihat Roja, sikap Drake yang tenang dan santai sudah tidak ada lagi. Yang terlihat hanya keterkejutan di wajahnya. Dia mampu menghasilkan api sambil menghunus pedang. Drake tidak menyangka Roja memiliki kekuatan seperti itu. Roja masih berdiri di arena dengan pedang di tangannya. Pedang itu diselimuti api dan kemudian pedang itu bergerak lagi dengan api panas yang menyembur keluar lagi. Ledakan, nyala api yang mengerikan bagaikan naga api merah sekali lagi menabrak Drake. Gelombang panas yang dahsyat menyapu ke segala arah dan rekrutan itu tidak dapat menahan diri untuk mundur lagi.
Jagoan, pikiran Drake jernih. Ia tahu bahwa ia tidak akan mampu melawan serangan ini. Bahkan jika ia bisa memotong api itu, tidak ada artinya. Karena bahkan jika ia memotongnya, aku akan membelahnya lalu menyambungnya lagi dan menelannya. Jadi dalam menghadapi api itu dia memilih untuk menghindar. Akan tetapi, begitu ia menghindar, muncullah seekor lagi di hadapannya, dan saat ia menghindari yang kedua, datanglah seekor lagi yang ketiga. Bisakah kamu melepaskan api ini tanpa hambatan? Melihat setiap serangan pedang menghasilkan api, mata Drake tak dapat menahan diri untuk berubah. Ledakan, saat berikutnya api ketiga itu sekali lagi menelan Drake sepenuhnya. Api mulai menumpuk dan bahkan veteran marinir itu menjadi takut. Dia mencapai level ini, tingkat api ini sudah seperti kemampuan buah iblis. Saat ini bahkan Zed pun terkejut. Jika bukan karena Garp yang memberitahunya bahwa Roja tidak memiliki kemampuan buah apapun, dia tidak akan mempercayainya. Di sisi lain, para rekrutan itu melihat api menelan Drake yang sudah lama menjadi terkejut. Gelombang panas menyapu hadirin, udara menjadi panas dan tak tertahankan. Namun, para rekrutan tetap saja kedinginan seolah-olah seseorang baru saja menuangkan seember es di atas mereka. Drake ditelan api. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Para rekrutan tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam. Apakah sudah selesai? Melihat api yang menyala mereka tidak dapat melihat sosok Drake seolah-olah dia telah menguap karena kobaran api. Namun saat berikutnya, mengaum, raor yang menggemparkan bumi meledak dari dalam api dan momentum yang menakutkan tiba-tiba muncul. Semua api di sekitar terhempas. Di dalam api itu ada monster yang sangat besar. Drake yang berubah menjadi monster besar langsung keluar dari kobaran api. Semua orang melihat seperti apa rupa monster itu. Itu adalah dinosaurus. Buah zoan kuno, spesies dinosaurus. Aku tidak bermaksud menggunakan ini. Sungguh, aku tidak menyangka kau akan memaksaku menggunakan kekuatan ini. Dari api itu Drake tiba-tiba berubah kembali ke bentuk setengah manusia. Drake yang setengah seperti binatang itu masih memegang senjatanya sementara seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura yang sangat mengerikan. Menatap Roja, karena kau memaksaku menggunakan buah iblisku, pertarungan ini berakhir. Wah, sosok Drake tiba-tiba keluar dari api dengan kecepatan 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Benar saja, sebelum bergabung dengan marinir, kamu sudah memakan buah iblis. Menatap Drake yang berlari kencang, wajah Roja tidak panik, tetapi malah memperlihatkan ekspresi berpikir. Ledakan, api merah raksasa menyapu dan tampaknya akan mencapai langit. Melihat kobaran api di hadapannya, Drake bahkan tidak menghindarinya kali ini. Dia dengan ganas mengayunkan senjatanya dan menciptakan angin kencang yang merobek kobaran api. Ketika Drake melewati api, sebagian api menyentuhnya dan bahkan dengan perlindungannya terhadap kulit dinosaurus purba, masih ada bekas luka bakar. Drake tiba-tiba menyerbu ke depan Roja dan mengayunkan kapaknya dengan kekuatan besar yang menimpa Roja. Roja menggunakan Tobu Zangeki dan Hono no Suki-nya untuk bertahan melawan Drake. Drake dalam wujud semi-animale mengalami peningkatan kekuatan yang luar biasa sehingga ketika pedang dan kapak beradu, ia memiliki keuntungan karena dapat menahan serangan energi dan api Roja. Tidak berguna saat aku dalam wujud ini. Aku jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan apimu tidak berpengaruh padaku. Drake sekali lagi diselimuti api tetapi bahkan setelah itu sedikit bekas terbakar dapat terlihat dan itu saja. Drake yang berada dalam wujud setengah binatang menggunakan peningkatan kekuatan serangan dan pertahanannya untuk menahan serangan api dan energi Roja. Roja terlempar dan baru saat dia berada di udara dia memperlihatkan ekspresi takjub dan tak dapat menahan diri untuk berseru keras. Ini adalah kekuatan kemampuan buah iblis. Bab 33. Jadi Drake adalah pengguna buah iblis dan bentuk ini bukanlah buah zoan biasa. Tentu saja tidak, itu seharusnya salah satu buah zoan spesies kuno yang langka. Dalam keadaan setengah hewan, buah ini sudah membawa begitu banyak kekuatan. Banyak sekali rekrutan yang terguncang oleh buah iblis Drake. Dia sudah sangat kuat dan sekarang dia menggunakan buah iblis, seberapa kuatkah dia ingin menjadi? Drake menyembunyikan kekuatannya sejak awal. Hina menatap arena sambil tertegun. Awalnya dia mengira dengan apinya Roja akan menang. Namun dia tidak menyangka Drake berhasil menggunakan buah iblis dan sekali lagi membalikkan keadaan. Di sisi lain, ketika Drake menggunakan kemampuan buah iblisnya, semua instruktur marinir termasuk Zed tidak menunjukkan keterkejutan apapun terhadap transformasi Drake. Sepertinya mereka sudah tahu tentang buah iblisnya. Di kamp Marineford, tidak sembarangan orang bisa masuk dan berbaur. Setiap rekrutan akan menjalani pemeriksaan latar belakang dan laporan terperinci tentang dirinya sebelum masuk. Akhirnya digunakan. Itu benar-benar kemampuan buah yang sangat langka. Bahkan Roja tidak akan mampu menahan kekuatan Drake sekarang. Drake bahkan dapat menggunakan kekuatan kasar yang sekarang sebanding dengan serangan Roja. Seorang instruktur marinir yang sedang melihat arena berkomentar dengan nada yang sedikit memuji Drake dan sedikit kasihan terhadap Roja. Jika penilaian pertempuran dapat ditunda sebulan saja, maka itu akan menjadi hal yang lain. Sekarang kekuatan Roja tidaklah cukup karena ia tidak dapat mengalahkan Drake dengannya, juga apinya tidak dapat menyakiti Drake sebanyak itu sehingga orang pertama yang tumbang pastilah Roja. Sepertinya hasilnya sudah jelas. Potensi Roja jauh lebih kuat tetapi kekuatan Drake sekarang jauh lebih hebat daripada sebelumnya. Semua orang di sampingnya mengangguk bahkan Zed pun menganggukkan kepalanya sedikit. Di arena, Drake yang setengah berubah memiliki kekuatan 2 kali lipat atau lebih dari dirinya sehingga ketika dia mengayunkan pedangnya, angin kencang akan melesat ke arah api dan mencabik-cabiknya. Arena yang awalnya dibuat seluas 20 meter kini berubah menjadi beku atau 50 meter karena semua rekrutan mundur karena takut terhadap tembakan. Jika di hutan kau mungkin menang, tetapi di lingkungan seperti ini mustahil bagimu untuk mengalahkanku.
Jadi akui kekalahanmu. Drake menghunus pedangnya dengan ganas. Pada saat yang sama Roja juga menggunakan Tobu Sangeki miliknya. Saat keduanya bertabrakan, serangan Roja dibatalkan. Jika hal ini terus berlanjut, Roja mungkin akan terluka parah dan hal ini tidak akan berarti apa-apa karena ini hanya penilaian, bukan pertarungan hidup dan mati. Tidak seorang pun dapat memahami Roja karena ia jelas-jelas kalah dalam pertarungan tetapi masih terus menjadi lawan Drake. Ada yang beranggapan bahwa ia tidak mau mengaku kalah dan ada pula yang beranggapan bahwa ia akan segera menyerah karena tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawanya hanya untuk sebuah ujian belaka. Namun pada kenyataannya, Roja terus maju karena energinya meningkat semakin cepat saat ia bertarung melawan Drake. Dalam waktu singkat energinya meningkat puluhan poin lebih banyak dari energi yang diperolehnya setelah bertarung melawan semua rekrutan lainnya bersama-sama. Spesies purba ini, benar-benar lebih dari 2 kali lipat kekuatannya dengan hanya setengah transformasi. Baiklah, saatnya mengakhiri ini karena lenganku sudah mati rasa. Yah, itu sepadan. Aku harap akan ada lebih banyak tempat untuk meningkatkan energi secepat ini. Memikirkan hal itu sambil menghilangkan rasa kebas di lengannya, Roja menarik napas dalam-dalam lalu ekspresinya menjadi lebih rileks sambil menatap Drake lalu berkata. Ya, kau benar, ini akan segera berakhir. Saat suaranya mereda, Roja sedang memegang Hononosuke dan menggunakan posisi paling umum untuk mengayunkan pedang. Pukulan terakhir. Melihat hal ini, Drake menggelengkan kepalanya pelan karena menurutnya hal itu tidak perlu karena Roja tidak bisa melawan kekuatannya. Namun, dia tidak mengatakan apapun dan menaruh pedang dan kapaknya di depannya lalu menyerang Roja seperti badai. Dia sangat cepat dan hampir seketika sampai di depan Roja. Menatap Drake di depannya, Roja tidak bergerak, dia perlahan mengangkat pedangnya dan melakukan ayunan paling sederhana dan paling umum. Tindakan yang biasa saja tidak memiliki makna yang mendalam. Tetapi, saat pedang Roja masih berada di atas, ada keheningan yang dalam, seakan-akan semua jiwa telah berkumpul di pedangnya, dan saat pedang itu turun, seakan-akan semua jiwa itu telah dilepaskan. Getsuga Tenso. Saat pedang Roja jatuh, energi pedang yang besar melesat keluar. Itu adalah energi pedang tingkat tinggi dan dalam sekejap, pedang itu berada di depan Drake. Bukankah tenaga pedang ini jika dibandingkan dengan serangan Roja sebelumnya lebih dari 2 kali lipat kekuatannya? Dan datangnya begitu cepat hingga seketika itu juga sudah ada di depannya, Drake tidak dapat menghindar lagi. Apa? Melihat energi yang akan menghantamnya, jantungnya tiba-tiba berdegup kencang dan matanya menunjukkan sedikit kengerian. Dia lebih terkejut dari sebelumnya tentang kekuatan Roja. Dia tidak tahu bagaimana Roja menggunakan serangan yang begitu mengerikan dan melihat bahwa dia tidak dapat menghindar dia hanya bisa menggertakkan giginya dan mencoba menghadapi serangan ini. Tetapi kekuatan Getsuga Tenso lebih dari apa yang dapat dibayangkan Drake. Bukan hanya ukuran pukulannya yang lebih besar, bahkan tingkat pemadatan dan tingkat ketajamannya pun lebih besar. Tidak ada bandingannya dengan pukulan-pukulan sebelumnya. Serangan pedang itu menyapu semua yang ada di jalurnya. Drake dalam keadaan setengah binatang masih tidak dapat menahan kekuatan ini dan senjatanya terputus. Setelah memotong pedang dan kapaknya Getsuga Tenso masih belum menghilang dan terus menyerang ke arah Drake. Tak terhentikan, mata Drake menampakkan rasa takutnya. Dia tidak menyangka Roja mampu melancarkan serangan dahsyat yang kekuatannya 2 kali lipat dari serangan sebelumnya. Dia memikirkan hal itu hanya dalam sekejap namun pada saat ini, energi itu telah menghantam pertahanannya dengan kekuatan yang tak tertahankan dan akhirnya mengalahkan pertahanannya dan menyapu bersihnya. Bab 34, rasa sakit yang tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuh Drake. Apakah aku akan mati? Rasa sakit yang tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuh Drake. Apakah aku akan mati? Saat ini, hanya itu yang dapat dipikirkan Drake. Ia tidak menyangka bahwa pertempuran di ujian Marineford akan membuatnya begitu dekat dengan kematian. Melihat kulit Drake yang sekeras baja atau lebih keras lagi tidak dapat menahan serangan Roja dan tubuh Drake hampir terpotong menjadi 2. Sebuah siluet muncul di samping Drake seperti diteleportasi lalu menarik Drake agar tidak menghalangi Getsuga Tenso lalu menggunakan tangannya untuk meraih Getsuga Tenso dan mencubitnya. Aduh, Getsuga Tenso tiba-tiba pecah berkeping-keping dan energinya berhamburan ke segala arah yang menyebabkan tanah memiliki banyak retakan yang bersilangan. Siluet yang muncul tiba-tiba tidak lain adalah mantan Laksamana Marinir dan instruktur rekrutan baru Z. Z menatap tanah dengan diam, dan lalu menatap Roja dalam-dalam dan berkata. Roja menang, Z mengatakannya dengan nada dalam lalu berbalik untuk meninggalkan arena. Para hadirin masih terdiam. Dari Roja yang menggunakan Getsuga Tenso hingga saat Drake terkena serangannya dan Z yang menyelamatkan Drake, hanya terjadi dalam sekejap. Banyak rekrutan yang tidak tahu apa yang terjadi. Di depan mereka, pemandangan tiba-tiba berubah. Tetapi meskipun mereka tidak tahu rinciannya, hantaman energi yang dahsyat itu terpatri dalam pikiran mereka. Ketika Z mengumumkan kemenangan Roja, para rekrutan masih terkejut. Bahkan sekarang pikiran mereka masih linglung. Roja masih berada di arena mengamati retakan dalam yang dibuat oleh serangan terakhirnya dan banyak retakan yang dibuat oleh meledaknya Getsuga Tenso akibat Z. Senjata Drake berserakan dan terpotong menjadi 2. Dan Drake sendiri masih memiliki darah yang menetes meskipun Z menyelamatkannya. Sambil melihat darah yang menetes perlahan, ia membuat wajah heran. Melihat pemandangan ini setelah sekian lama seseorang terbangun dari keterkejutannya dan berkata. Serangan terakhir itu, apakah itu kekuatannya yang sebenarnya? Drake sangat kuat dan dia menggunakan buah iblis yang menggandakan kekuatannya. Namun dia tetap dikalahkan oleh Roja. Tak hanya rekrutan biasa, bahkan mereka yang masuk 10 besar pun mulutnya kering. Pada saat ini tidak seorang pun tahu harus berkata apa dan tidak seorang pun perlu mengatakan apapun karena kekuatan dan status Roja telah ditentukan tanpa keraguan sekarang.
Dia adalah yang terkuat di camp tersebut. Tidak ada yang akan mempertanyakan peringkatnya dan tidak ada yang akan mempertanyakan kekuatan Roja. Ada beberapa orang yang merasa takut. Takut Roja akan mendapatkan mereka karena apa yang mereka katakan tentangnya. Pada saat yang sama Roja mengalahkan Drake. Di atas benteng besar itu berdiri dua sosok malas. Salah satu dari mereka menunjukkan ketertarikannya saat melihat Roja. Keponakan Tuan Garp sangat baik. Orang yang berbicara itu secara mengesankan adalah salah satu tokoh tertinggi di marinir. Salah satu dari tiga laksamana yang baru saja memuji Roja, Kuzan juga menyebut Aokiji. Dan berdiri di sampingnya adalah salah satu dari ketiganya. Sakazuki, juga dikenal sebagai Akainu. Dibandingkan dengan orang-orang yang sangat mengagumi Garp, mereka berdua tidak begitu mengagumi Garp karena anak Garp yang membuat pasukan revolusioner untuk melawan marinir. Karakter Garp adalah sosok yang santai dan semua orang tahu itu dan sekarang tampaknya Roja juga memiliki karakter yang sama. Dan karakter ini sangat dibenci oleh Akainu. Karena mungkin suatu hari Roja akan mengkhianati marinir dan kemudian menjadi seperti naga dan bergabung dengan pasukan revolusionernya. Apa kemampuan api itu? Kuharap dia tidak mengkhianati marinir, kalau tidak, meskipun dia salah satu anggota keluarga Garp, aku akan melakukannya sampai akhir dan tidak akan membiarkannya begitu saja seperti yang kita lakukan pada naga. Wajah Akainu sedingin es saat menatap Roja lalu dia berbalik dan memasuki kamarnya. Melihat mata Aokiji sedikit berbinar namun tidak mengatakan apapun, dia hanya berbalik, mengangkat bahu dan juga masuk ke kamarnya. Ketika Akainu menatap dingin ke arah Roja, dia bisa merasakan tatapan itu dan mendongak tetapi yang dia lihat hanyalah benteng markas yang tinggi dan megah. Apakah itu hanya imajinasiku? Roja menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak memikirkannya lagi saat dia turun dari arena. Jiwa Roja jauh lebih kuat daripada orang biasa. Jadi dia sangat peka terhadap banyak hal, terutama momentum dan keinginan dari hal-hal seperti permusuhan. Tepat pada saat itu Roja bisa merasakan semacam permusuhan terhadapnya. Namun, apakah itu ilusi atau bukan, ia tidak tahu. Sebagai keponakan Garp dan sepupu naga, banyak orang ingin berurusan dengannya untuk masalah ini. Dan dia tidak bisa memikirkannya satu persatu. Selama dia memperkuat pedang jiwanya ke tingkat kelima maka dia bisa menggunakan Shikei Yamamoto dan dengan itu dia tidak akan takut pada kebanyakan orang di dunia ini. Setelah meninggalkan arena, Roja dengan santai pergi ke sudut dan dengan pikirannya, bar properti diproyeksikan di depannya. Tahap ketiga, pedang pintar jiwa plus 0. Atribut, kekuatan serangan plus 135, kekuatan plus 40, kelincahan plus 40. Atribut khusus, semua hal di dunia, berubah menjadi abu, serangan pedang memiliki kerusakan api tambahan kondisi untuk revolusi tidak terpenuhi. Atribut khusus, Getsuga Tenso dapat melepaskan serangan energi merah berbentuk busur. Energi, 82/120. Pertarungan hari ini telah meningkatkan energi lebih dari 20 poin. Melihat nilai energinya mencapai 82 tidak jauh dari penguatan berikutnya, Roja mengangguk. Dia memejamkan mata untuk mengingat semua hal yang telah dia lakukan dalam pertarungan hari ini. Langkah-langkah buruk yang telah dia lakukan yang mengharuskannya untuk berhati-hati. Pertarungan hari ini tidak hanya membuat Roja meningkatkan nilai energinya tetapi juga terbiasa dengan pertarungan sesungguhnya dan membuatnya mampu menggunakan jumlah kekuatan yang sama dengan yang ia gunakan dalam latihannya. Bab 35. Setelah Roja turun, para rekrutan melanjutkan penilaian. Untuk mendapatkan peringkat yang lebih baik, semua rekrutan mulai bertarung dan menantang. Hina tidak mempertahankan posisi keduanya tetapi didorong ke peringkat ke-12. Kekuatannya tidak lemah, dia adalah yang terkuat di grup 5 setelah Roja dan Drake. Setelah semua rekrutan menyelesaikan tantangan mereka, penilaian selesai. Faktanya, hal itu berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan sebagian besar instruktur. Dalam pertarungan tersebut tidak ada seorang pun yang mengalami luka parah selain Drake yang tidak mampu menghadapi Getsuga Tenso milik Roja dan bisa saja mati jika bukan karena Z. Melihat tidak ada seorang pun yang menantang, Z mengangguk dan mengumumkan berakhirnya penilaian dan sesuai dengan peringkat dan kinerja, 15 teratas dipanggil. Ke-15 rekrutan itu akan bergabung dengan Kam Elite. Roja adalah yang pertama dari ke-15 orang itu, diikuti oleh Drake dan yang lainnya. Hina juga merupakan salah satu dari ke-15 orang yang direkrut. Mereka yang mendengar namanya akan dipromosikan ke Kam Elite sekarang ikuti aku. Z setelah membaca daftar 15 rekrutan langsung membuat ke-15 orang itu mengikutinya keluar dari alun-alun. Tempat pelatihan perkemahan elit dan tempat pelatihan perkemahan biasa dipisahkan sepenuhnya. Setelah bergabung dengan Kam Elite, perbedaannya akan sangat besar karena mereka akan berlatih di bawah Z yang mungkin bahkan lebih baik daripada berlatih di bawah Laksamana saat ini sendiri. Mereka yang tak terpilih melirik iri ke arah Roja DKK yang pergi dan setelah itu di bawah komando sang instruktur mereka bubar. Z membawa ke-15 rekrutan itu sampai ke benteng besar Marineford. Tingkat teratas dari benteng besar ini merupakan tempat kantor kapten komandan semua marinir serta tempat tinggal para laksamana dan juga ruang konferensi tingkat tertinggi. Dan di bawahnya ada badan intelijen dan seterusnya. Di lantai kedua benteng terdapat tempat pelatihan Kam Leite dan juga kantor Z. Roja tidak ada di sini untuk pertama kalinya. Bagaimanapun juga dia keponakan Garp. Dia datang ke sini beberapa kali dan bahkan pernah memasuki kantor kapten komandan. Mungkin karena jiwa Roja jauh lebih kuat dibanding orang-orang biasa di depan benteng sehingga tidak merasakan tekanan apapun. Awalnya Roja bisa merasakan tekanan yang datang dari Garp, tetapi kemudian tekanan itu tampaknya berangsur-angsur melemah. Niat membunuh dan tekanan dari siapapun tampaknya tidak berguna baginya. Dia tidak tahu apakah dia bisa menahan Hao Shoku no Haki atau tidak.
Sepanjang jalan sampai ke lantai 2 benteng, setiap kali ada yang melihat Z, mereka akan memberi hormat kepadanya sebagai tanda penghormatan. Melalui beberapa koridor muncullah sebuah aula lebar dan aula inilah yang merupakan perkemahan elit yang terkenal. Latihan dan bahkan sparringnya berada pada level yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Saat Z memasuki aula, semua rekrutan elit menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan memberi hormat kepada Z dengan hormat. Saya mungkin akan lebih sering melihat wajah-wajah yang familiar di sini dibandingkan sebelumnya. Roja melirik sebentar ke arah perkemahan itu dan matanya bersinar dengan ekspresi tertarik. Dia melihat banyak wajah yang dikenalnya seperti Smoker, Ain, dan lain-lain. Ada beberapa yang tidak dia sukai, tetapi tetap saja dia merasa familiar. Seperti bagaimana Roja dan yang lainnya memandangi para anggota Kam Elit, para anggota Kam Elit pun memperhatikan mereka. Baiklah, akhirnya ada pendatang baru. Guru Z membawa mereka ke sini jadi mereka seharusnya menjadi pendatang baru. Beberapa orang memandang Roja dan yang lainnya dan terkekeh. Orang lain tiba-tiba tersenyum dan berkata, jangan remehkan mereka. Kali ini kudengar ada rekrutan baru bernama Drake dan dia sangat kuat, belum tentu ada di antara kita yang bisa menang melawannya. Apa kau bercanda? Aku tidak bisa menang melawan pendatang baru. Mungkin jika mereka semua bersatu. Beberapa rekrutan di Kam Elit tersenyum sambil menggelengkan kepala karena mereka tidak percaya. Disinilah kalian semua akan tinggal. Semua barang yang dulu kalian miliki akan dibawa ke sini dan mulai sekarang panggil aku Guru Z. Z menoleh ke arah para veteran dari Kam Elit dan mengangguk kepada mereka, mengisyaratkan mereka untuk melanjutkan latihan. Kemudian dia menoleh ke Roja dan yang lainnya dan berkata, Kam Elit berbeda dengan Kam biasa. Di sini, kalian adalah elit marinir, meskipun kalian masih rekrutan, kalian telah resmi lulus dari marinir. Jadi, tidak hanya akan ada pelatihan khusus, tetapi juga misi tempur sungguhan. Bukan pelatihan atau penilaian, tetapi pertarungan sungguhan melawan bajak laut. Kata-kata ini sangat mengagumkan tetapi juga membuat suasana di sekitar mereka menjadi serius. Setelah beberapa saat, Z akhirnya berbicara lagi dengan suara sedikit lebih pelan dan memperkenalkan perbedaan antara kubu elit dan kubu biasa dan terutama berfokus pada aturan kelulusan kubu elit. Peraturan kelulusannya benar-benar berbeda dari perkemahan biasa. Wisuda ini tidak dibuat pada waktu tertentu, tetapi merupakan wisuda yang berlaku. Kapanpun Anda ingin lulus, Anda dapat mengajukannya. Umumnya, setelah mengajukan kelulusan akan ada penilaian dan selama mereka memiliki kekuatan seorang letnan komandan tidak akan ada masalah. Kemudian mereka akan diberi peringkat berdasarkan penilaian kelulusan mereka. Dan asal mereka lulus penilaian walaupun jelek akan mendapat pangkat letnan muda dan jika bagus pangkatnya akan lebih tinggi dan yang tertinggi adalah letnan komandan. Kapan Anda ingin mengajukan kelulusan, itu terserah Anda, tetapi tidak boleh lebih dari 3 tahun. Jika kamu belum mengajukan kelulusan saat itu atau tidak lulus penilaian, maka kamu akan dipaksa lulus dan tidak akan diberi pangkat apapun. Kamu hanya akan menjadi prajurit biasa. Z berhenti sebentar, lalu berkata ringan. Namun sejak awal kubu elit saya sampai saat ini belum pernah ada kasus di mana seseorang menjadi prajurit biasa dan saya harap tidak ada yang muncul di antara kalian. Bab 36. Selain perbedaan dalam aturan kelulusan dan misi, Kam Elit memiliki lebih banyak kebebasan. Jadi, mengikuti pelatihan atau tidak, Z hanya akan peduli dengan hasilnya. Baiklah, setelah saya memperkenalkan aturan Kam Elit kepada Anda secara singkat. Saya akan membiarkan Anda mengenal tempat itu dan setelah beberapa saat saya akan menghubungi Anda satu persatu untuk memberitahu jenis pelatihan yang cocok untuk Anda saat ini. Pada saat yang sama Anda dapat bertanya kepada saya tentang masalah apapun yang Anda hadapi sebelumnya dalam pelatihan Anda. Setelah itu Z langsung meninggalkan alun-alun dan memasuki sebuah ruangan meninggalkan sederet orang di belakangnya. Hampir sesaat setelah Z pergi dan Roja serta yang lain hendak berjalan-jalan dan mengenali tempat itu, mereka tiba-tiba mendengar sebuah suara. Hai pendatang baru. Bersamaan dengan suara itu seorang veteran dengan nama OP sangat bagus cari di wiki sebagai kapten sangat bagus, keluar di depan mereka dan berkata. Siapa di antara kalian yang bernama Drake? Mendengar suara itu Drake tiba-tiba mengerutkan kening tetapi tetap menjawab dengan tenang. Saya, apakah ada yang Anda inginkan? Very Good menoleh ke arah Drake dan menatapnya 2 kali lalu tiba-tiba tertawa kecil dengan sedikit provokasi dan berkata, kau yang terkuat di antara orang-orang biasa. Jadi bagaimana jika memang kau yang terkuat? Very Good merasa tidak puas karena beberapa temannya mengatakan bahwa mereka mungkin kalah melawan Drake dan datang untuk memprovokasi mereka. Terlebih lagi menurutnya Roja dan yang lainnya tidak menerima bimbingan guru Seth seperti dirinya. Jadi bagaimana mungkin salah satu dari mereka bisa menjadi lawannya? Oke, mendengar ucapan Very Good itu wajah Drake sedikit menyesal namun juga acuh tak acuh lalu ia berkata, maaf, aku bukan yang terkuat. Drake terluka oleh Getsuga Tensou milik Roja. Meskipun ia tidak mengalami luka serius karena diselamatkan oleh Seth, tubuhnya masih terikat. Ketika Very Good melihat ikatan Drake, dia mengerutkan kening sedikit lalu berkata, kau bukan yang terkuat. Lalu siapa dia? Kalimat ini lebih serius daripada provokasi Drake. Seolah-olah dia berkata kamu bukan yang terkuat, pergilah, aku akan mencari yang terkuat. Bahkan dengan toleransi Drake, wajahnya tidak bisa tidak menjadi dingin. Tetap saja dia datang ke sini hari ini jadi dia tidak ingin berkonflik dengan para veteran itu di hari pertamanya. Jadi dia tidak mengatakan apapun. Namun kalimat ini tidak hanya membuat Drake terprovokasi tetapi juga semua orang di sampingnya. Seseorang dapat bertahan dan berkata, apakah kamu meremehkan kami? Oh, jangan salah paham. Aku hanya mencari yang terkuat di antara kalian untuk sebuah kontes, jadi jika kalian tidak mau, minggirlah. Yang sangat baik tertawa dan matanya memperlihatkan penghinaannya.
Karena para veteran Kam Elit mengikuti program pelatihan Z dan telah mengalami pertempuran nyata serta secara pribadi membunuh bajak laut, maka ketika menghadapi para pemula itu, tentu saja Good akan merasa sedikit jijik. Kamu, terlalu sombong. Very Good mengucapkan kalimat ini dan seseorang selain Drake tidak dapat menahannya lagi. Meskipun dia bukan Drake atau Roja, dia tetap salah satu yang terkuat di kubu biasa. Maka rekrutan itu, dalam kemarahannya, mengarahkan pukulan ke sangat baik. Wah, anehnya dalam menghadapi pukulan rekrutan itu Very Good hanya melambaikan tangannya dengan santai lalu dengan telapak tangannya menangkap pukulan itu. Apakah ini yang kau sebut kekuatan? Apakah kau masih minum susu ibumu? Sangat bagus mencemooh lalu juga meninju rekrutan itu. Di kubu elit, ia dapat digolongkan sebagai veteran peringkat menengah. Beberapa veteran berpikir bahwa pendatang baru itu tidak boleh membuat Very Good menjadi serius atau akan menjadi masalah. Ledakan. Di bawah pukulan Very Good, rekrutan itu terpental bahkan setelah ia mencoba menghalangi. Kesenjangan kekuasaan terlalu besar. Adegan ini tiba-tiba membuat para pendatang baru itu ketakutan. Karena mereka mengira selain Drake dan Roja, tidak ada seorang pun di antara mereka yang dapat menandingi Very Good. Seseorang yang biasa-biasa saja dari kalangan elit memiliki kekuatan yang luar biasa seperti itu. Aku tahu kau adalah tokoh teratas di Kam biasa, bahkan ada yang menyebutmu monster. Tapi jangan lupa bahwa semua orang di sini sebenarnya juga monster. Dan kami telah lama menjalani pelatihan khusus Guru Z dan mengalami sejumlah pertempuran berdarah yang nyata, hidup dan mati. Jadi jangan bandingkan diri Anda dengan kami. Kalian semua hanyalah pemula. Very Good terus berbicara selama beberapa waktu dan banyak orang dari kubu elit berkumpul di sekitarnya. Yo, Very Good mulai menindas pendatang baru. Jangan melakukannya terlalu sering atau guru akan marah. Para veteran itu tertawa dan bercanda dengan wajah yang bersemangat. Very Good memperlihatkan kekuatannya dan membuat sebagian besar rekrutan ketakutan dan Drake menatapnya dengan dingin. Kekuatan orang ini dan kekuatan yang dia miliki saat menggunakan kemampuan buah iblisnya hampir sama. Baiklah, siapa yang bilang kalau anak-anak kecil ini bisa mengalahkan kita? Aku akan menghajarmu sampai mukamu berubah seperti babi. Penunjuk yang sangat bagus pada seseorang di tengah kerumunan lalu berbalik lagi ke Roja dan yang lain dan berkata, "Hei, pada akhirnya siapa yang terkuat di antara kalian?" Awalnya para rekrutan itu sangat marah atas provokasinya tetapi ketika mendengar kalimatnya kali ini, mereka tanpa sadar berbalik dan menatap Roja. Meskipun Very Good tidak mengenal Roja, tetapi melihat semua rekrutan menatapnya, dia tahu bahwa Roja adalah yang terkuat di sini, jadi dia berkata, "Kau yang terkuat. Baiklah, kau tidak perlu khawatir jika kau tidak berani bertarung denganku, aku tidak akan mempermalukanmu." Bab 37. Kau yakin ingin bermain denganku? Roja terlalu malas untuk peduli dengan provokasinya, padahal dalam menghadapi provokasi apapun dia bisa tetap tenang seperti orang suci. Kalau dia mengatakan semua itu maka, ayo kita hajar dia. Aku akan memberimu 3 pukulan tanpa aku membalasnya. Sangat bagus menggerutu sambil menatap ke arah Roja pada saat yang sama memberi isyarat kepada orang di sekitarnya untuk pergi. Namun saat para veteran itu mundur, suara dingin terdengar. Bagus sekali, aku membuatmu lebih kuat dan begitulah caramu menggunakan kekuatan itu. Z, Guru Z, jika kamu memiliki begitu banyak kekuatan, kembalilah berlatih. Ya, sebelumnya dia sangat sombong bagaikan ayam jantan yang sombong namun saat melihat Z Very Good berubah menjadi seperti ayam yang mengangguk patuh. Di sisi lain Roja yang sudah siap mencabut pedangnya mengangkat bahu lalu dia melepaskan tangannya dari gagang pedangnya. Tetapi, tantangan di Kam Elit adalah hal yang biasa dan siapapun dapat menantang orang lain kapan saja. Jadi Z tidak menghukum sangat baik tapi berbalik ke arah rekrutan baru dan berkata. Yang pertama Roja ikut denganku. Ya, Roja sudah lama ingin berlatih haki dan itu kini mungkin karena Z akan membimbingnya dalam hal itu. Roja sudah lama ingin mempelajari haki. Setelah mengangguk Roja langsung mengikuti di belakang Z. Z bersama Roja memasuki lapangan latihan yang tampak kecil di sisi alun-alun dan menutup pintu. Melihat Z dan Roja memasuki ruangan dan menghilang dari pandangan, Very Good merasa lega dan seketika ada seseorang yang bercanda berkata kepadanya. Bagus sekali, walaupun kamu bisa menggertak murid baru, kamu harus berhati-hati dengan guru karena dia pasti akan menegurmu. Saya masih tidak menyangka bahwa Drake bukanlah yang terkuat, tetapi Roja adalah yang terkuat. Sebelumnya saya mendengar bahwa Drake jelas merupakan yang terkuat di kubu biasa. Orang yang mengambil memandang sangat bagus dan berkata sambil tertawa, untung saja Roja tidak bertarung denganmu. Kalau kau melakukannya mungkin kau tidak akan menjadi lawannya. Omong kosong, Very Good menggerutu dan berkata dengan nada meremehkan, baru saja datang ke Kam Elit kami dan ingin menang melawanku. Apakah menurutmu dia si perokok itu? Mendengar Very Good menyebut Smoker semuanya tersenyum seperti yang dikatakannya Smoker menyapu jalannya tepat saat dia memasuki perkemahan elit hingga dia menjadi yang terkuat di perkemahan itu. Faktanya, sebagian besar veteran itu berpikiran sama dengan Very Good. Mereka tidak mengira Roja bisa menang melawan Very Good. Lagi pula, Very Good tidak berada di dasar perkemahan tetapi ada di tengah dan para rekrutan baru itu terlalu lemah untuk melawannya. Di ruangan kecil, hanya ada 2 orang yang hadir, Roja dan Z. Garp seharusnya mengajarkanmu banyak hal seperti menembus batas tubuh untuk menggali potensi tubuh manusia. Berdiri di depan Roja, Z tersenyum sambil berbicara. Mendengar kata-katanya Roja mengangguk sedikit. Jangan berpikir bahwa dengan apa yang diajarkan Garp, kamu tidak punya apa-apa lagi untuk dipelajari. Baiklah, jangan bandingkan latihanku dengan latihan wanita tua itu. Z menatap Roja sambil tersenyum. Dibandingkan dengan latihan Garp, latihan Z benar-benar lebih kuat. Lagi pula, semua Laksamana saat ini adalah muridnya.
Dan Roja masih ingat beberapa kata-kata Garp, latihan awal Luffy seperti mendorong tebing, mengikat balon dan terbang ke langit dan banyak lagi. Untungnya Roja tidak mengalaminya. Cara Z hanyalah mendobrak batasan tubuh untuk menggali potensi tubuh yang terpendam dengan berbagai cara yang lebih mengarah kepada hakikat. Bukan berarti metode Garp salah, tetapi metode Z lebih teratur dan memiliki penjelasan yang lebih sederhana sehingga Roja bisa mengerti dengan jelas. Akibatnya Z harus memberikan beberapa saran kepada Roja agar berlatih lebih sempurna. Meskipun begitu nasihat tersebut tidak akan menjadi masalah kecil dalam praktik Roja. Setelah Z selesai memberi nasihat, Roja berbicara dengannya tentang berbagai hal yang diingatnya, lalu ia berinisiatif berbicara tentang haki. Sebenarnya Roja sudah tahu apa itu haki tetapi dia tidak tahu cara mempraktikkannya. Di dunia ini ada 3 jenis haki. Kenbunsoku haki, yang memberikan pengguna indera keenam akan dunia di sekitar mereka dan kemampuan prekognisi terbatas. Busosoku haki, yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan roh mereka sebagai perisai untuk bertahan dari serangan atau untuk membuat serangan mereka sendiri lebih kuat. Terakhir, Haoshoku haki, jenis haki langka yang hanya dapat digunakan oleh 1 dari sejuta orang yang memberikan pengguna kemampuan untuk mengalahkan keinginan orang lain. Mendengar Roja menyebut haki, mata Z berbinar. Menurutnya, Roja sudah memenuhi syarat untuk mempelajari haki. Jadi Z hanya akan memberitahu Roja metode pelatihan haki. Tentu saja, latihan haki bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari secara instan. Dia harus berlatih langkah demi langkah dengan bimbingan pribadi dari Z. Roja berbakat dan terlebih lagi dia adalah keponakan Garp. Jadi Z tidak keberatan meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbingnya. Setelah berbicara sedikit tentang haki, Z berhenti sebentar sehingga Roja dapat mengingat dan memahami apa yang dia katakan lalu melanjutkan berbicara. Sebelum mempelajari haki, saya sarankan kamu mempelajari 6 kekuatan marinir. Bahkan jika kamu akan fokus pada ilmu pedang, Soru dan Rangkiaku akan sangat membantumu misalnya. Bab 38. Setelah Z mengatakan hal itu yang membuat Roja memikirkannya dalam-dalam. Saru adalah teknik gerakan berkecepatan tinggi dan dia bisa menggunakannya untuk melangkah di udara. Hampir semua orang bisa mempraktikkannya di kamp elit. Terlebih lagi, ke-6 kekuatan marinir bukan untuk orang biasa, hampir seperti berlatih haki, keduanya membutuhkan kekuatan fisik non-manusia. Pada saat ini Roja memenuhi syarat untuk mempraktikkan keduanya. Dengan kekuatannya saat ini Roja berpikir setidaknya dia memiliki kekuatan letnan saat ini. Pembagian kekuatan di dunia ini kacau dan agar Roja dapat mengukur kekuatannya dengan jelas dia akan mengikuti pangkat marinir sebagai standar. Mereka yang pangkatnya di bawah letnan tidak penting. Bahkan perbedaan pangkat antara letnan marinir sangat besar. Ada banyak pangkat di marinir seperti Laksamana, Laksamana Muda, Laksamana Muda. Dan kesenjangan kekuasaan antara wakil Laksamana dan Laksamana Muda sangat besar seperti halnya kesenjangan antara wakil Laksamana dan Laksamana, kecuali Garp tentu saja. Dan kesenjangan itu akan menyempit seiring dengan semakin rendahnya peringkat. Ada beberapa bajak laut yang sangat kuat seperti 4 Yonko di bawah mereka ada Marco dari bajak laut berjanggut putih, Big Mom bintang 4 dan masih banyak lagi. Anda dapat membandingkan Laksamana Marinir dengan 4 Yonko. Roja berpikir lebih dalam tentang cerita itu. Baginya, sulit untuk menentukan kekuatan keempat Yonko. Apapun apakah mereka bisa menang melawan para Laksamana atau tidak, Roja harus menentukannya sendiri. Roja melemparkan pikiran ini ke dalam benaknya. Kekuatan semacam itu masih jauh dari dirinya yang sekarang. Namun, ia harus memahami posisinya agar tidak menjadi sombong. Meskipun aku berbicara dengan sangat sederhana, dengan bakatmu, kamu mungkin sudah memahami semuanya, tetapi jika ada sesuatu yang tidak jelas, kamu bisa bertanya. Z menyederhanakan 6 kekuatan marinir dan cara berlatihnya melihat wajah Roja tidak tampak kebingungan apapun. Z sedikit mengangguk. Roja memahaminya. Sebagai seseorang yang menonton One Piece di dunia sebelumnya dan jiwanya juga aneh sehingga kemampuan pemahamannya di luar biasa, ditambah dengan bagaimana Z menyederhanakan segalanya hampir tanpa berpikir dia bisa mengerti. Meskipun dia mengerti segalanya, dia masih punya beberapa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan tentang 6 kekuatan, tetapi tentang rincian latihan. Dia sudah bertanya kepada Garp sebelumnya, tetapi jawaban Garp tidak jelas. Z mendengar pertanyaan Roja dan setelah berpikir sejenak dia menjawabnya dengan jelas yang membuat mata Roja berkedip dari waktu ke waktu. Setelah menjawab pertanyaannya, Z memperhatikan Roja tanpa menunjukkan ekspresi tidak sabar dan terus bertanya. Apakah Anda masih punya pertanyaan lagi? Untuk saat ini saya tidak tahu. Terima kasih guru. Roja mendapat setiap jawaban atas pertanyaan yang dijawab Garp samar-samar dari Z dan jawaban-jawaban itu sangat jelas sehingga dengan mengatakan ini Roja benar-benar tulus dalam rasa terima kasihnya. Itu tugasku sebagai gurumu. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Z secara alamiah menyadari nada bicara Roja yang tulus jadi dia tersenyum pada Roja dan berkata, baiklah karena tidak ada masalah lagi, kamu pergi dulu dan panggil Drake. Ya, Roja menganggukkan kepalanya dan meninggalkan ruang praktik kecil itu. Dan tepat ketika dia keluar ke aula, Roja dapat melihat bahwa para veteran dari Camp Elite dan Drake dan yang lainnya sedang bersama. Tampaknya setelah Z pergi, beberapa orang masih ingin mengalahkan para pendatang baru. Faktanya, di kelompok elit, hal ini adalah hal yang biasa. Setiap pendatang baru dari kubu biasa sebagian besar sombong sehingga veteran akan memberi mereka pelajaran. Pelajaran semacam ini diperlukan setelah semua perkemahan elit punya misi nyata dan melawan bajak laut nyata, jika mereka merasa dirinya hebat dan berkuasa mereka akan mati saja. Jadi atas provokasi yang sangat baik, Z hanya menegurnya secara lisan dan tidak memberinya hukuman apapun.
Ketika Roja pergi ke tempat berkumpulnya orang banyak, dia melihat bahwa Very Good memprovokasi Drake setelah dia pergi bersama Zed yang menyebabkan perkelahian pun terjadi. Namun Roja tidak tertarik. Roja mempelajari cara melatih 6 kekuatan marinir dan juga cara melatih haki sehingga dia sangat ingin mencari tempat untuk mencoba dan melatihnya. Drake, Guru Zed memanggilmu. Lalu pertarungan yang hendak dimulai hancur total. Drake menatap dingin ke arah Very Good sambil menggerutu lalu langsung berbalik dan pergi. Apa? Sungguh, itu cepat sekali. Bagus sekali. Setelah melihat Roja datang dia tidak berdaya. Namun dia tidak bisa berkata apa-apa karena dia tidak berani menghalangi Drake yang dipanggil oleh Zed. Setelah menyelesaikan apa yang diinginkannya, Roja berbalik dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, Very Good tiba-tiba melangkah maju dan berdiri di depan Roja. Hei. Kenapa kau pergi? Kau tidak hanya melarikan diri tetapi juga mengambil lawanku. Tidakkah kau pikir sebaiknya kau melawan aku sekarang? Jangan halangi jalanku. Roja menatapnya dengan tenang lalu terus berjalan maju. Melihat hal itu Very Good tiba-tiba tersenyum. Hei, aku akan tetap menghalangi jalanmu. Apa yang bisa kau lakukan? Roja mendongak untuk melihat wajah Very Good yang tersenyum lalu berkata. Apakah kamu benar-benar ingin tahu apa yang bisa aku lakukan? Kali ini seharusnya ada pertarungan. Melihat hal ini para veteran mundur sehingga keduanya bisa bertarung. Dia bilang dia akan biasa peringkat pertama, kan? Jadi berapa banyak gerakan yang bisa dia ambil dari sangat bagus? Aku yakin dia hanya bisa melakukan 10 gerakan. Tidak, meskipun dia pendatang baru, dia adalah nomor 1 di kubu biasa, jadi saya pikir dia harus mampu bertahan sampai 30 gerakan. Para veteran memandang keduanya dengan ekspresi gembira. Bab 39, antara Roja dan sangat baik tampaknya ada kesenjangan. Antara Roja dan Very Good tampaknya ada kesenjangan. Roja tinggi dan tubuhnya proporsional meskipun dia tidak kurus tetapi Very Good lebih tinggi darinya dan tampak lebih kuat juga. Roja tidak memiliki banyak kesan pada Very Good, yang dia ingat adalah Very Good memiliki beri-beri Nomi yang akan membuatnya terbagi menjadi bagian berbentuk bola untuk menghindari serangan. Very Good berdiri dengan ekspresi arogan sambil berkata pada Roja, ayolah, sebagai senpai, aku akan memberimu 3 gerakan sebelum aku membalas. Maaf, saya sedang terburu-buru, 3 gerakan terlalu merepotkan, pindahkan saja. Roja menatap samar-samar ke arah sangat baik, lalu perlahan menghunus pedangnya. Garis merah tiba-tiba menyala di pedang itu. Aliran pedang kremasi, ledakan. Setelah Roja menyelesaikan ayunannya, cahaya putih keperakan menyambar diikuti oleh api. Ayunannya seperti seekor naga yang keluar dari sarangnya. Api mengerikan itu menghantam Very Good yang bercampur dengan energi putih keperakan yang membuat serangan itu sangat mirip naga. Awalnya ketika mendengar perkataan Roja para veteran itu tertegun sejenak dan menampakkan ekspresi mengejek serta menertawakan Roja. Tetapi pada saat berikutnya mata mereka melotot dengan mulut menganga hingga mencapai tanah. Api, apa ini? Apakah ini buah iblis? Jangan bodoh, Es pasti punya itu. Bahkan para penonton pun tercengang. Tidak hanya ada api, tetapi juga energi yang luar biasa dan tajam menyertai api tersebut dan yang dapat mereka pikirkan hanyalah bagaimana cara menghindarinya. Namun kecepatan api dan energinya sangat cepat. Bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga untuk menghindarinya, dia akan tetap terkena serangannya. Very Good menatap dengan ngeri sementara api membakar tubuhnya. Adegan itu membuat para veteran tercengang, bahkan Ain dan Sadi tercengang melihat kekuatan Roja. Wajah mereka berubah lagi dan lagi. Ledakan. Tubuh Very Good yang berada di bawah bombardir api tiba-tiba pecah menjadi bola-bola bundar yang tak terhitung jumlahnya yang berhamburan ke segala arah untuk menghindari api dan energi pedang yang ada di dalamnya. Ini kemampuan buah iblisnya. Dan melihat kejadian ini Roja tidak menunjukkan rasa terkejut tapi raut muka jijik tampak di wajahnya. Api, entah itu manusia atau bola, tak jadi soal. Anda tetap akan terbakar. Meskipun ia terbelah menjadi banyak bola, bola-bola itu tetap terbakar dan apinya akan menyelimuti setiap bola. Bola-bola itu mulai menggelinding di tanah. Panas. Salah satu bola terbesar adalah kepala Very Good yang tidak menunjukkan sedikit pun kesombongan lagi tetapi yang dapat dilakukannya hanyalah berteriak dengan cara aneh dan matanya menampakkan kengerian. Ini sungguh luar biasa, Roja punya kemampuan menggunakan api. Kali ini semua orang mengira kalau Roja mempunyai kemampuan buah iblis api yang lebih kuat dibanding kemampuan asap smoker sebagai logia karena walaupun smoker bisa menggunakan kemampuannya untuk menyerang namun tidak sekuat api. Bola-bola itu tidak bisa lepas dari api. Melihat dia akan terbakar hidup-hidup, Very Good berteriak. Saya mengaku kalah. Sangat baik tidak dapat menahan diri untuk tidak melempar handuk. Setelah mendengar dia mengaku kekalahan, Roja memasukkan kembali pedangnya ke sarungnya dan semua api yang menyala pun padam. Tembakan pedang dilepaskan. Semua bola yang mengeluarkan suara gulu-gulu saling menggelinding dan berubah kembali menjadi wujud normal Very Good. Namun, ia tidak lagi memiliki ekspresi sombong itu karena tubuhnya dalam kondisi yang menyedihkan. Untungnya dia tidak terbakar oleh api selama itu. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan bisa berdiri lagi. Roja mengembalikan pedangnya dan menggelengkan kepalanya pelan, tidak menatap ke arah sangat baik tapi langsung berbalik untuk pergi. Para pendatang baru itu tahu tentang nyala api Roja karena mereka telah menyaksikannya tetapi mereka tetap terkejut melihat betapa kuatnya api itu. Menghadapi veteran elit dan masih, dia ingin dengan satu serangan. Apakah dia benar-benar pendatang baru? Mereka begitu terkejut hingga tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Kalau mereka yang baru tahu kemampuannya saja kaget, bagaimana dengan mereka yang di kubu elit? Sangat baik bukanlah orang biasa. Ia mempunyai kemampuan buah iblis beri-beri Nomi dan juga dilatih di kubu elit dan berada di peringkat menengah dan Roja si pendatang baru ini hanya menggunakan satu serangan untuk mengalahkannya.
Luar biasa sekali. Dan kemampuan apa yang dia gunakan? Itu api. Smoke duduk sebagai yang terkuat di kubu elit justru karena kemampuan buah iblisnya, tetapi Smoke tidak punya serangan yang kuat, tetapi bagaimana dengan Flames? Kali ini para veteran yang terkejut itu berbalik melihat Smoker yang memiliki 3 cerutu di mulutnya. Dia bukan pengguna buah iblis. Smoker menatap punggung Roja dan setelah berpikir sejenak dia mengingat kejadian yang baru saja terjadi, apinya tidak keluar dari tubuhnya tapi keluar dari pedangnya dan banyak detail lainnya yang berbeda dari kemampuan buah iblis Logia. Meskipun aku tidak tahu dari mana api itu berasal, tapi itu bukanlah kemampuan buah iblis. Smoke sendiri adalah pengguna Logia dan sangat familiar dengan setiap detailnya. Jadi dia dapat memastikan bahwa yang digunakan Roja bukanlah kemampuan buah iblis. Benarkah, dia bukan pengguna buah iblis? Ya, jika kau melihatnya dengan logika dan membandingkannya dengan buah iblis tipe Logia, maka kau dapat melihat bahwa tidak ada yang sebanding. Mendengar perkataan Smoker banyak veteran yang merasa lega. Jadi kemenangan dengan satu serangan itu hanya kebetulan. Itu berarti jika Very Good menghindari garis api itu dan menyerang, dia tidak akan kalah. Ini sungguh meremehkan lawannya. Dia sangat takut bahwa dirinya adalah pengguna buah iblis sehingga dia menyerah. Beberapa veteran mengatakan hal ini lalu melihat tubuh Very Good yang hangus terbakar. Meskipun dia tidak terluka, dia sangat malu karena mereka menertawakannya. Lalu sangat baik yang tertegun sejenak, mukanya menjadi hitam sesaat dan dia sangat tertekan. Tidak, aku akan menemukan anak itu dan bertarung dengannya lagi. Hahaha, kau masih belum mengganti pakaianmu. Lihat, Ain sangat malu untuk tinggal di sini. Salah satu veteran menunjuk ke sebuah lubang di pakaian Very Good dan tertawa. Bagus sekali yang ditertawakan mukanya memerah melihat lubang di bajunya dan bergegas meninggalkan lapangan pelatihan. Bab 40. Setelah mengembalikan pedangnya, Roja tidak peduli mendengarkan pembicaraan para veteran itu dan hanya berbalik dan langsung meninggalkan alun-alun menuju kamarnya. Dia tidak perlu mengikuti pelatihan lagi karena yang perlu dia ikuti hanyalah misi, selain itu dia mendapat kebebasan untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Roja terbiasa berlatih sendirian. Garp tidak ada di rumah dan Roja sudah lama terbiasa dengan gaya hidup ini. Dia bergegas ke kamar mandi dan langsung tidur. Pagi selanjutnya, Roja bangun pagi-pagi, mandi dan langsung pergi ke halaman. Pelataran itu tidak kecil dan tidak pula besar. Setelah mengukur sejenak Roja mendapati halaman itu cukup baginya untuk berlatih Soru. Soru, teknik gerakan tingkat tinggi. Gepo adalah teknik gerakan yang memungkinkanmu melangkah di udara. Mari kita mulai belajar Soru dulu. Roja datang ke sisi halaman dan dengan hati-hati mengingat benda yang ditunjukkan Set kepadanya. Latihan Soru sebenarnya sangat sederhana. Selama ia menguasai beberapa detail, ia dapat mengubahnya menjadi gerakan pribadinya. Alasan mengapa kebanyakan orang menganggapnya sulit adalah karena memerlukan kekuatan yang hampir tidak manusiawi. Asal kekuatan tubuh bisa mencapai standar maka latihan akan menjadi mudah. Wah, mengingat cara berlatih Soru dari kata-kata Set, Roja tiba-tiba menendang tanah dan retakan muncul saat dia melompat ke depan. Tidak, kekuatannya tidak terpusat di satu titik, tetapi tersebar kemana-mana. Lagi, wah, tanah kembali retak setelah tendangan Roja. Sosok Roja melompat ke depan lagi tetapi tampak sedikit lebih baik dari sebelumnya tetapi masih jauh dari standar Soru. Lagi, Roja tidak menyangka dia bisa mempelajari Soru secara langsung. Jadi dia terus berlatih tanpa merasa sedih sama sekali. Konsumsi stamina Soru jauh dari apa yang bisa dibayangkan Roja. Ia berpikir tidak mengherankan jika tidak seorang pun dapat mempelajari 6 kekuatan marinir. Seseorang tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik non-manusia, ia juga membutuhkan stamina yang luar biasa di atas segalanya. Berlatih Soru sejenak, kaki Roja menjadi mati rasa. Dia hampir tidak bisa merasakannya lagi. Setelah merasakan itu wajah Roja berubah menjadi gembira. Perlu diketahui bahwa Roja sekarang bisa melakukan squat lebih dari 1000 kali dan tidak akan merasakan apapun karena dia tidak bisa mencapai batasnya lagi dengan metode itu. Tetapi berlatih Soru sejenak membuatnya mencapai batasnya lagi dalam sekejap. Mencapai batas bukanlah hal buruk, malah merupakan hal baik karena hal itu akan membuatnya lebih mengembangkan potensinya. Jadi, 6 kekuatan marinir juga merupakan alat yang bagus untuk memanfaatkan potensi tubuh. Itu benar-benar teknik gerakan yang luar biasa. Roja sekarang akan fokus untuk mematahkan batasan tubuhnya karena pada awalnya mematahkan batasan baginya terlalu sulit, sekarang ini merupakan kesempatan besar baginya untuk menjadi lebih kuat. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Dalam setengah bulan ini Roja berlatih Soru dan Gepo untuk menembus batas kakinya dan berlatih pedang seperti biasa untuk latihan tubuh bagian atasnya. Bagi orang normal, melanggar batas berkali-kali akan membuat mereka mencapai gangguan mental. Namun, disinilah peran jiwanya yang jauh lebih kuat dari orang biasa. Setengah bulan ini kekuatan Roja melonjak dan dia berhasil menggunakan Soru tetapi dia belum bisa mengendalikannya. Roja bisa langsung berubah menjadi sosok bayangan saat dia menggunakan Soru sekarang, tetapi dia masih tidak bisa mengendalikan jarak setelah menggunakannya. Menggunakan target Roja kadang-kadang berada di belakang target atau di depannya. Berlatih itu mudah, tapi menguasainya lebih sulit. Sekali lagi dia menggunakan Soru. Dia melesat dan muncul di halaman di sisi lain. Dia menggelengkan kepalanya saat dia hampir menabrak dinding. Menguasai Soru dan keenam kekuatan marinir lainnya saja sudah cukup untuk menjadikanmu penguasa lautan. Seperti Zed dan Garp, mereka menguasai keenam kekuatan tersebut hingga ke tingkat yang luar biasa. Setelah selesai saya akan berlatih Gepo atau Moonwalk. Selain Soru Roja ingin berlatih Gepo tetapi ia masih harus menempuh jalan panjang karena ia belum menguasai menendang tanah apalagi menendang udara. Setelah berlatih Gepo, Roja hampir bisa mencapai jendela lantai 2.
Setelah melakukan itu sedikit angin membuatnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Setelah itu Roja tidak berambisi lagi karena ia memutuskan untuk menguasai Soru agar ia bisa berlatih Gepo. Faktanya, perkemahan elit memang memiliki ruangan terpisah untuk membantu latihan individu tetapi Roja tidak memilih untuk berlatih di sana. Bahkan jika dia bisa berlatih Soru di sana, dia tidak akan bisa berlatih Gepo. Roja ingin menggunakan waktu setengah bulan untuk menguasai Soru dan Gepo, lalu ia ingin mulai berlatih Haki. Namun, karena ia tidak dapat menguasainya dalam waktu setengah bulan, latihan Haki harus ditunda. Wah, hasil ini juga tidak buruk. Karena latihan Haki juga membutuhkan kekuatan, latihan Soru dan Gepo akan membantunya meningkatkan kekuatannya dengan menembus batas tubuh. Jadi setelah menguasai Soru dan Gepo, latihan Haki akan jauh lebih mudah. Selain itu Roja dapat memampatkan udara sebanyak 5 kali saat mengayunkan pedangnya. Dan saat mencoba berlatih memampatkan udara untuk ke-6 kalinya, ia dapat mengatakan bahwa itu lebih sulit daripada sebelumnya. Selain itu dalam setengah bulan ini pedang jiwa Roja diperkuat sekali. Tahap ketiga, pedang pintar jiwa plus 1. Atribut, kekuatan serangan plus 150, kekuatan plus 45, kelincahan plus 45. Atribut khusus, semua hal di dunia berubah menjadi abu, serangan pedang memiliki kerusakan api tambahan kondisi evolusi tidak terpenuhi. Atribut khusus, Getsuga Tenso, dapat melepaskan serangan energi merah berbentuk busur. Energi, 47/130. Setelah memasuki tahap ketiga, atribut dasar menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pada tahap keempat dan kelima nanti untuk setiap plus 1 atribut dasar akan bertambah lebih banyak. Energi diperlukan untuk setiap penguatan dan itu akan meningkat setiap saat sehingga wajar jika atribut dasar meningkat sesuai dengan itu. Tiba-tiba Roja memikirkan sesuatu. Setengah bulan lagi akan ada misi jadi aku harus membunuh beberapa bajak laut. Berpikir di sini, mulut Roja tersenyum tipis dan berkata, setengah bulan lagi seharusnya cukup bagiku untuk menguasai Soru. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.